إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di malam yang gelap, ketika kita menatap langit yang luas, kita sebenarnya sedang melakukan perjalanan melintasi aliran waktu yang sangat kuno. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa menjelajahi masa lalu ini dengan mata telanjang atau melalui teleskop yang kuat? Di balik kegelapan malam, ada kisah yang menakjubkan tentang penciptaan alam semesta dan bumi yang telah disampaikan oleh Al-Quran, yang membawa kita melintasi 7 surga misterius dan merahasiakan rahasia-rahasia agung penciptaan. Saksikan bagaimana waktu dan ruang berkumpul dalam kisah epik ini. Posisi benda langit, planet, bulan, matahari, dan rasi bintang dahulu dipergunakan untuk meramal nasib manusia. Pengetahuan tentang ini dikenal dengan astrologi. Lalu, ayat tersebutlah yang mengubah pandangan astrologi menjadi astronomi di zaman Islam dengan mengajak manusia untuk senantiasa berzikir dalam memikirkan penciptaan alam semesta. Menelaah posisi benda-benda langit merupakan sains. Akan tetapi mengaitkannya dengan nasib manusia adalah pseudosains atau sains palsu. Telaah benda-benda langit dalam astronomi meliputi mekanika dan fisik benda langit serta keterkaitan satu dengan lainnya dalam skenario besar alam semesta. Ketika kita melihat keluar ke angkasa, kita juga sedang melihat ke belakang dalam sejarah. Namun, ada batasan pada sejauh mana kita dapat melihat. Pada akhirnya, kita akan mencapai titik di mana kita akan melihat Big Bang itu sendiri. Alam semesta dimulai dari era yang sangat panas dan padat. Dan seiring kita melangkah mundur dalam waktu, alam semesta menjadi semakin muda, panas, dan padat. Namun, bagaimana alam semesta bisa berubah dari keadaan sangat panas dan padat menjadi tempat di mana ada begitu banyak bintang dan galaksi yang menghiasi langit malam kita saat ini? Teori Big Bang memberitahu kita bahwa sejarah penciptaan alam semesta adalah sejarah dari serangkaian era ruang. Setiap era di ruang tersebut berlangsung selama periode tertentu dan memiliki peran khusus dalam pembentukan alam semesta setelah Big Bang. Misalnya, ada era di mana cahaya dan materi terbentuk, era di mana cahaya dan materi terkait, era di mana cahaya dan materi terpisah, dan era di mana atom pertama mulai merasakan gravitasi dari jaringan materi gelap kosmik. Ada juga era di mana bintang pertama mulai terbentuk, serta era lainnya hingga era di mana banyak bintang dan galaksi yang ada sekarang. Yang menakjubkan adalah meskipun setiap era masa lalu dianggap sebagai tahap dalam urutan peristiwa yang mengarah pada penciptaan alam semesta, bukti dari setiap era tersebut masih ada dan dapat diamati oleh ilmuwan dan ahli astrologi. Ada artikel menarik yang membahas hal ini yang ditulis oleh Carl Tate pada tanggal 17 Maret 2014 dengan judul Inflasi Kosmik, bagaimana ini memberikan dorongan utama bagi alam semesta. Artikel tersebut dilengkapi dengan infografis menarik yang merangkum era ruang Big Bang. Infografis tersebut menampilkan gambar seorang pria yang berdiri di atas bumi dan memandang ke angkasa. Keterangan di atas gambar tersebut berbunyi melihat keluar angkasa dan kembali ke masa lalu.
Foto ini menjelaskan bahwa mata manusia dapat melihat ke masa lalu sampai pada tingkat di mana kita mungkin dapat melihat cahaya besar dari Big Bang itu sendiri. Namun, untuk mencapai titik terjauh ini, mata manusia harus melewati 7 era yang berlangsung selama 13,7 miliar tahun terakhir. 7 era tersebut mencakup era sistem surya, era galaksi, era protogalaksi, era permajaan, era bintang pertama, serta era zaman gelap, hingga mencapai era besar ledakan Big Bang itu sendiri. Setiap era tersebut mewakili peristiwa yang terjadi selama sejarah alam semesta kita. Perlu dicatat bahwa semakin kita melihat jauh keluar angkasa, semakin jauh ke masa lalu kita melihat. Dengan demikian, kita dapat menemukan galaksi yang membawa kita kembali ke masa ketika alam semesta baru berusia kurang dari 1 miliar tahun, hanya beberapa persen dari usianya saat ini. Baru-baru ini, NASA mengumumkan peluncuran teleskop Webb sebagai pengganti teleskop luar angkasa Hubble yang ikonik itu. Teleskop Webb memiliki cermin yang lebih besar dari Hubble, sehingga dapat melihat jauh ke masa lalu daripada Hubble. Dengan kata lain, teleskop Hubble dapat melihat galaksi yang sudah seperti balita, sementara teleskop Webb akan dapat melihat galaksi yang masih sangat muda jauh sebelum teleskop Webb atau Hubble milik NASA yang memandang langit malam yang penuh misteri. Tidak hanya itu, Al-Quran juga memberitahu kita bahwa sejarah penciptaan adalah sejarah 7 era ruang, yang masing-masing memiliki urutan dan peran khusus dalam pembentukan alam semesta saat ini. Penting dicatat bahwa saat Al-Quran diwahyukan, kata ruang belum dikenal dan orang menggunakan kata surga untuk merujuk pada apa yang ada di atas bumi. Jadi, dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan saya sebutkan, kata surga merujuk pada apa yang kita sebut sebagai ruang. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan jagat raya meliputi langit, bumi dan segala isinya terjadi dalam 6 masa. Sejalan dengan informasi ini, ilmu pengetahuan juga mengungkapkan bahwa jagat raya seperti yang ada saat ini terjadi melalui suatu proses yang amat panjang yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi 6 periode. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara informasi Tuhan dan penjelasan yang diberikan para ilmuwan melalui telaah dan penelitian mereka. Setidaknya, informasi demikian diungkapkan sebanyak 7 kali. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah surah Yunus ayat 3, yaitu firman Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Kata yaum yang berarti hari pada ayat tersebut dimaksudkan sebagai rentang waktu atau periode penciptaan, bukan seperti hari yang dipahami manusia saat ini. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini dalam tuntutan agama hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa informasi tentang masalah ini. Ada ayat yang menyebut bahwa 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Seperti firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 47 sebagai berikut. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Pada ayat lain dijelaskan bahwa 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan manusia. Keterangan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 sebagai berikut. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً.
Sama seperti teori Big Bang memberitahu kita bahwa sejarah penciptaan alam semesta adalah sejarah era ruang, dengan setiap era memainkan peran khusus dalam pembentukan alam semesta saat ini, selama periode waktu tertentu, Al-Quran dengan jelas menceritakan hal yang sama. Dalam surah 41 ayat 12, Al-Quran memberitahu kita bahwa dalam proses penciptaan alam semesta, Allah menciptakan 7 surga satu di atas yang lain. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah menjelaskan bahwa kita tidak akan menemukan ketidakaturan dalam ciptaannya. Keseragaman ini di antara wilayah-wilayah yang jauh di alam semesta memimpin fisikawan untuk mencapai kesimpulan penting dalam teori Big Bang bahwa wilayah-wilayah jauh alam semesta yang kita lihat sekarang harus memiliki kontak satu sama lain di masa lalu sebelum inflasi kosmik. Hal ini teman-teman konsisten dengan apa yang Al-Quran ungkapkan 1400 tahun yang lalu ketika menyatakan bahwa surga atau era ruang seperti yang kita sebut sekarang adalah satu kesatuan yang bersatu, dan kemudian Allah memisahkan mereka, sama seperti ilmu pengetahuan sekarang mengklaim bahwa wilayah-wilayah jauh alam semesta yang kita lihat sekarang harus memiliki kontak satu sama lain sebelum Big Bang. Dan kemudian berkat inflasi kosmik menjadi era yang terpisah secara luas. Bumi muda adalah batu dengan komposisi yang sama di permukaannya seperti di lapisan dalamnya. Kemudian bumi menjalani proses pemisahan yang disebut diferensiasi planet karena terbentuk faro 5 miliar tahun yang lalu. Diferensiasi ini memisahkan bumi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan kerapatan mereka, yang berarti interior bumi terbagi berdasarkan kerapatan, dengan materi terberat berada di pusat, yaitu inti, dan materi yang lebih ringan berada di permukaan, yaitu kerak. Salah satu ayat dalam Al-Quran, fakta ilmiah yang menakjubkan yang terkonfirmasi. Sebagai penutup, kisah ini mengingatkan kita akan kompleksitas dan keindahan alam semesta serta hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Al-Quran dengan cara yang menakjubkan merincikan pengembangan alam semesta dan penciptaan bumi yang sejalan dengan penemuan ilmiah modern. Ini adalah cerminan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian dalam memahami misteri penciptaan. Kami mengundang Anda untuk terus menjelajahi rahasia alam semesta, baik melalui penelitian ilmiah maupun dengan merenungkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Mari terus belajar dan mengejar pengetahuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang penciptaan yang ajaib ini. Jika Anda ingin tetap mendapatkan informasi menarik dan wawasan yang mendalam, jangan ragu untuk berlangganan layanan kami. Tetaplah terhubung dengan kami untuk pengetahuan yang selalu berkembang dan inspirasi yang tak pernah berakhir. Terima kasih telah menyertai dalam perjalanan ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih.